Halo guys, balik lagi di konten Tanya Dunia episode kedua. Pertama-tama gua mau ngucapin makasih banget buat kalian yang nyempetin waktu untuk nonton konten Tanya Dunia episode pertama. Kemarin gua gak nyangka penontonnya lumayan lah gitu. Dan sekarang gua mau lanjutin episode keduanya. Dan seperti kemarin gua kasih tahu bahwa konten Tanya Dunia ini adalah konten dimana gua bertanya hal-hal yang bikin gua penasaran dari dulu, atau gua menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari kalian para penonton dan followers gua gitu. Jadi ya, di video kali ini gua kembali akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang bikin gua penasaran. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini pertanyaannya adalah setan takutnya sama Tuhan yang mana? Seru kan? Mari kita mulai pembahasannya. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaannya, gua mau cerita dulu cerita yang menjadi dasar kenapa akhirnya gua mau menanyakan pertanyaan tersebut di konten ini gitu. Pertama, sebenarnya waktu gua kecil, gua tuh takut banget sama setan, takut banget sama hantu. Ya, kalau kita tinggal di Indonesia, kita udah nggak asing. Dari kecil kita diceritain setan-setanan, ditakut-takutin, sehingga kita kalau ke tempat gelap dikit aja takut. Dan gua adalah anak yang penakut saat kecil, apalagi ketika gua kecil. Acara TV yang waktu itu lagi rating banget adalah acara Dunia Lain namanya, atau Uka-Uka waktu itu. Gue lupa judul acaranya apa, intinya Uka-Uka gue ingetnya. Pokoknya di acara tersebut tuh orang disuruh uji nyali gitu. Orang disuruh sendirian di tempat yang angker gitu, terus direkam pakai kamera infrared. Nanti dia diem, kalau dia berhasil bertahan selama berapa jam gitu, ntar dia dapat hadiah. Tapi selama itu dia harus diem, ntar tiba-tiba ada bunyi-bunyi kayak bunyi-bunyi yang kita anggap hantu gitu. Terus kadang-kadang di kamera tertangkap ada pocong lah, ada kuntilanak gitu. Hal itu yang bikin gue tambah takut waktu kecil. Nonton film horor aja gue nggak berani banget. Intinya gue takut banget setan lah waktu kecil. Bokap gue udah berkali-kali bilang ke gue, nggak usah takut setan, nggak ada yang perlu ditakutin dari setan. Mau segimanapun gue ngomong, tetap aja gue takut. Mau segimanapun bokap gue ngomong, gue tetap takut. Namanya juga anak-anak gitu. Dan gue yakin anak-anak Indonesia sekarang juga masih sama kayak gue. Banyak yang takut dulu, tapi gue takutnya bukan sekarang. Sekarang gue udah gak takut sama sekali sama setan. Gak takut, bener-bener gak ada takut-takutnya gitu. Bahkan gue nonton film horor aja gue sering ketawa gitu. Gue nonton video-video yang hantu-hantuan gitu, orang pada takut, gue ketawa gitu. Saking, ya ini yang mau gue ceritain, karena hal inilah yang akhirnya membuat gue mempertanyakan setan takutnya sama Tuhan yang mana. Dan itu yang bikin gue jadi gak takut banget sama setan. Intinya dari kecil kan gue ditakutin sama setan nih. Terus dari dulu selalu bilangnya gini, karena gue adalah muslim, gue selalu dibilang kalau biar ngusir setan, supaya nggak takut sama setan itu, baca ayat-ayat agama, apa, kitab suci agama gue lah, intinya gitu. Kalau ada setan tinggal dibacain, ntar juga setannya kepanasan, katanya gitu. Simpelnya dari dulu seperti itu gitu. Sampai akhirnya gua nonton di acara TV waktu itu, dikasih lihat juga kalau orang kesurupan, setan nih kesurupan, terus dibaca-bacain, terus setannya kabur gitu. Dan gua percaya dong, sebagai anak-anak gua percaya, oke, berarti setan itu ada. Dan kalau misalnya dia tiba-tiba gua ketemu setan, tinggal gua baca-bacain ayat-ayat kitab suci gua, setan pasti kabur. Itu waktu gua kecil. Belum tentu gua berani sih kalau gua ketemu setan. Belum tentu gua punya keberanian baca, atau belum tentu gua akan inget ketika ketemu setan untuk baca ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat kitab suci gua gitu. Cuman ya intinya itu yang gua percaya dulu. Pokoknya karena udah ada buktinya orang kesurupan atau setan dibaca-bacain gitu kabur, ya gua percaya begitulah cara mengusir setan. Sampai akhirnya gua mulai tumbuh besar di usia SMP akhir, atau ya SMP akhir kalau nggak salah. Dan internet mulai masuk secara masif di Indonesia, mulai muncul banyak warnet di Indonesia. Dan saat itu gue juga sudah punya kemampuan untuk nonton lebih banyak film, entah itu ke bioskop atau nyewa VCD. Waktu itu nyewa VCD, rental VCD gitu. Dan gue mulai nonton banyak sekali film, termasuk film-film horor yang sebenarnya gue takutin. Karena dulu waktu gue kecil itu, pas gue SMP, gue suka setiap Sabtu Minggu tuh gue nabung untuk nyewa kaset VCD. Dan yang paling sering gue sewa itu film horor, karena teman-teman gue, karena ketika gue nonton hari Sabtu Minggu itu, gue ngumpulin teman-teman gue ke rumah gue. Jadi di rumah gue tuh rame anak-anak, kita nonton gitu, kita tutup pintu semuanya karena nyokap bokap gue dua-duanya waktu itu kerja. Jadi cuma ada gue dan adek gue, kita nonton, ngumpulin anak-anak, kita tutup pintunya, kita gelap-gelapan, terus kita nonton.
horor saat itu. Dan ya sambil ketakutan, namanya anak-anak tapi takutnya seru gitu kan, kita ketakutan ngaget-ngagetin temen, intinya seperti itu gitu. Dan yang gua sewa waktu itu bukan cuman hantu atau film horor dari Indonesia, tapi film horor dari luar negeri juga, dan juga ya film horor dari barat, lebih tepatnya film horor dari Jepang waktu itu, film horor dari Thailand, pokoknya dari berbagai negara, karena horor sering banget gua sewa waktu itu gitu. Nah, ketika itulah akhirnya gua disadarkan gitu, dan internet juga masuk, gua mulai main warnet, gua mulai lihat-lihat di internet gitu bahwa ternyata di luar negeri juga ada setan. Di luar negeri juga ada yang namanya kesurupan. Cuman yang bikin gua bingung, nah ini yang bikin pertanyaan ini akhirnya muncul. Yang bikin gua bingung adalah cara ngusir setannya beda sama cara ngusir setan yang selama ini gue percaya dari kecil. Nah, makanya pertanyaannya jadi sekarang, setan takutnya sama Tuhan yang mana? Balik kayak tadi premis awalnya ya. Waktu kecil gue diceritain kalau setan tuh takut, kan gue diceritain kalau setan itu takut sama Tuhan. Ya Tuhan siapa? Ya Tuhan agama gue dong, karena gue diceritain sama orang-orang di agama gue. Karena setan takut sama Tuhan di agama gue, setan takut sama ayat-ayatnya atau kitab suci gue gitu, karena itu langsung berasal dari Tuhan. Dan gue dikasih tahu kalau untuk ngusir setan ya harus baca ayat-ayat itu, karena setan takutnya sama Tuhan gue gitu. Tuhan gue loh ya, bukan Tuhan yang lain gitu. Sampai akhirnya gue nonton film-film horor dari luar. Dan juga gue cari di internet, bukan cuman filmnya gitu, tapi dokumentarinya langsung gitu. Jadi bener-bener apa ya, kayak acara TV kita gitu, bener-bener cara pengusiran setan di sana gitu. Dan gue kaget ternyata kalau di negara-negara barat gitu, mereka ngusirnya justru pakai salib, pakai ritual dari agama yang mayoritas di sana gitu. Ketika gue nonton hantu Jepang, beda lagi caranya. Gue nonton hantu Korea, dia kayak nyanyi-nyanyi, wow jump. Kalau ada orang kesurupan digituin, terus setannya yang kayak, orang yang kesurupan yang kayak, lama-lama keluar setannya. Di Thailand beda lagi, gue jadi bingung dong. Ini gimana nih? Setan sebenarnya takutnya sama yang mana ini gitu? Apakah setan di Thailand takutnya sama Tuhan yang beda? Kan Tuhan cuma satu yang gue tahu. Tuhan yang, ya gitu ya, kalau lo beragama, Tuhan itu kan cuma satu. Tuhan yang lain itu berarti bukan Tuhan gitu. Harusnya seperti itu kan gitu. Nah, karena gue percaya setan itu takut sama Tuhan gue, harusnya kalau diusir sama cara orang di luar negeri, orang yang nggak pakai cara agama, gue nggak keusir dong harusnya. Setannya kan cuma takut sama Tuhan gue, sama ayat-ayat agama gue gitu. Kenapa di luar negeri setannya takut juga gitu? Itu yang bikin gue bingung. Jadinya muncul pertanyaan ini, sebenarnya setan takut sama Tuhan yang mana? Tapi di sini gue nggak mau mempertanyakan tentang ketuhanan. Yang gue pertanyakan adalah tentang kesetanan. Sampai akhirnya kesetanan kocak banget. Sampai akhirnya gue nemu konklusi gitu bahwa jangan-jangan di konklusi gue nih ada 3 konklusi gue. Yang pertama, jangan-jangan fenomena setan-setan, penampakan atau kesurupan itu semuanya adalah bohong, alias tidak pernah ada, cuman buat-buatan orang-orang tertentu doang supaya mengentertain, supaya bikin orang nonton gitu. Yang kedua, setannya mungkin ada, kesurupan juga ada, tapi untuk ngusir setan dan kesurupan itu tidak perlu pakai ayat agama. Memang ada orang-orang tertentu yang punya kemampuan untuk itu aja gitu. Dan yang ketiga, setan dan kesurupan itu memang ada dan mereka takut kalau manusianya udah berani gitu. Jadi selama kita takut, mereka mah berani nyurupin kita. Kalau kita berani, mereka keluar sendiri aja. Itu kesimpulan yang akhirnya masuk di gua gitu. 3 kesimpulan yang menurut gua sangat mungkin terjadi. Kita bahas satu-satu. Kemungkinan pertama dulu. Bisa jadi sebenarnya kesurupan itu bukan kemasukan setan. Dan sekarang kan udah ada penjelasan ilmiahnya. Kalau kalian nge-google gampang kok akan langsung ketemu. Penjelasan ilmiahnya menurut para ahli bahwa kesurupan itu sebenarnya bukan fenomena kemasukan setan, tapi fenomena di mana orang itu tekanan mental yang sangat dalam atau stresnya dalam sampai akhirnya meledak. Bukan meledak yang literally meledak gitu ya. Otaknya meledak sampai akhirnya dia mengalami kayak kesurupan gitu, teriak-teriak wah gitu. Padahal itu sebenarnya bukan kemasukan setan, emang otaknya lagi konslet aja karena tekanan mental yang besar. Ada kok, kalian bisa baca di Google, tinggal baca sendiri, kalian pasti tahu gitu. Dan buat gua penjelasan ilmiah itu masuk juga di otak gua gitu. Maksudnya logikanya nyampe di gua karena
Kalian tahu nggak ada yang namanya di dunia itu sekarang ada yang namanya kepribadian ganda. Jadi orang dalam satu tubuh itu bisa punya 2 kepribadian. Bahkan 3, bahkan ada yang sampai 20 lebih. Kalau kalian mau lihat penggambaran yang gampangnya aja, kalau kalian nonton kemarin seriesnya Marvel Cinematic Universe yang Moon Knight, itu superhero Moon Knight itu orangnya punya 2 kepribadian. Yang satu kepribadiannya adalah orang Inggris dengan aksen Inggris. Kalau ngomong itu benar-benar yang kayak gitu, aksennya Inggris banget. Yang satu lagi orang kepribadiannya adalah agen rahasia Amerika gitu. Yang satu nggak bisa berantem, yang logat Inggris nggak bisa berantem atau lemot gitu. Yang satu lagi jagoan gitu. Terus ngomongnya ala-ala Amerika banget gitu. Bahkan dia punya 3 kepribadian. Kalau kalian nonton film Split, ada tuh film Split itu bahkan punya 20 kepribadian berubah-ubah, ada anak kecil dan lain-lain. Kalau kalian nonton drakor, ada Kill Me Heal Me namanya. Laki bisa berubah jadi yang kayak preman kepribadiannya, ada cewek, ada anak-anak gitu. Nah, sekarang kebayang nggak kalau misalnya ada orang yang sebenarnya kepribadian ganda, yang sebenarnya punya sakit mental nih, kepribadian ganda, terus dia adanya di kampung yang memang orang-orangnya belum ngeh banget sama ilmu kedokteran atau ilmu kayak gitu, ilmu psikologis gitu. Kebayang nggak kalau ada orang sakit kepribadian ganda, 2 aja kepribadian ganda, ketika kepribadian gandanya muncul yang satunya yang nggak pernah orang tahu, pasti gue yakin dia disangka kesurupan. Masuk nggak? Misalnya nih, kayak gue kepribadian gue kayak gini, biasa laki gitu. Taunya kepribadian gue yang satunya adalah anak kecil gitu. Terus tiba-tiba kepribadian gue yang anak kecil tuh muncul, terus gue kayak anak kecil gitu, misalnya gue kayak gitu. Gue yakin nyokap bokap gue akan bilang, kesurupan anak-anak. Gue kira bilang kayak gitu. Ketimbang dibilang gue kepribadian ganda, kalau orang-orang Indonesia yang masih terbelakang tidak akan nganggap itu kepribadian ganda, lebih dianggap kesurupan gitu. Mungkin gue malah akan diruqyah atau didoa-doain gitu supaya balik ke mode gue yang gini. Padahal bukan karena kesurupan, tapi karena kepribadian ganda gitu. Jadi sangat masuk akal kalau misalnya bisa jadi fenomena kesurupan itu nggak ada. Itu cuman kepercayaan yang sudah turun-temurun di kita. Kita bilang setan masuk ke tubuh kita, padahal mah itu otak kita yang lagi konslet karena tekanan mental yang sangat besar gitu. Bisa jadi kayak gitu kan. Atau mungkin karena kita lagi kepribadian ganda, kepribadian kita yang kedua muncul atau yang ketiga muncul dan lain-lain. Bisa jadi seperti itu. Itu hanya kemungkinan teorinya ya. Lanjut, kemungkinan kedua yang tadi gue sebutin adalah bahwa setan itu ada. Maksudnya setan yang ganggu manusia itu memang ada. Kesurupan itu memang ada. Tapi ngusirnya sebenarnya nggak perlu pakai ritual agama gitu, melainkan ada orang-orang terpilih mungkin yang memang bisa ngusir setan aja dengan apapun yang dia lakuin. Mungkin kayak superhero gitu, kayak keluar gitu. Karena buktinya di negara manapun di negara yang berbeda-beda, ritual pengusiran setannya beda gitu dan work semua. Di misalnya kayak di Amerika ada juga orang kesurupan dan dikeluarin pakai cara-cara pakai salib dan lain-lain, setannya kabur juga ujung-ujungnya gitu. Di Thailand beda lagi caranya gitu. Di Korea beda lagi caranya. Di Cina pakai cara Buddha gitu. Di Indonesia karena mayoritas Muslim pakai cara Islam gitu. Semuanya keluar gitu. Tapi mungkin setannya keluarnya bukan karena ritual agamanya, tapi karena emang ada orang yang ngeluarin itu memang orang yang punya kemampuan mistis aja, memang punya kemampuan untuk mengalahkan hantu gitu. Emang dikasih gift sama yang di atas, sama Tuhan, untuk keluarin setan gitu. Itu kemungkinan kedua. Dan kemungkinan ketiga seperti yang gue bilang tadi, bisa jadi sebenarnya setan yang ganggu manusia memang ada, kesurupan itu memang ada, tapi hanya terjadi kalau kitanya takut. Kalau manusia berani dan ngelawan, setannya kabur sendiri gitu. Mereka hanya berani ketika kita takut. Kan bisa jadi kayak gitu kan. Jadi selama ini ada kesurupan karena orang-orang itu takut aja gitu. Kalau misalnya tiba-tiba muncul nih kita yang berani, kita nggak perlu apal-apal buat ayat agama atau gimana, cuman kayak keluar sendiri gitu karena kitanya berani. Bisa jadi seperti itu kan. Bisa jadi, itu hanya 3 kemungkinannya gitu. Tapi kemungkinan terakhir ya bisa jadi memang takutnya sama ayat-ayat agama gitu. Cuman pertanyaannya kan seperti yang tadi, takutnya sama Tuhan yang mana, sama agama yang mana gitu. Kenapa di sebuah negara dengan ritualnya masing-masing works aja gitu, berhasil aja ngusir setan. Itu kan yang jadi pertanyaan besar gitu. By the way, itulah yang bikin gue jadi nggak takut setan, karena gue akhirnya menyadari bahwa lah sebenarnya setan ini ada nggak sih, takutnya sama yang mana sih. Karena gue menyadari itu, akhirnya gue hilang rasa ketakutan gue sama setan. Belum lagi semakin gue meneliti
hal-hal kayak gini, semakin gua gak takut. Contoh, banyak orang cerita bahwa misalnya dia ke tempat gelap, ke kebon misalnya gitu, ada pohon pisang, terus dia kayak ngelihat kuntilanak putih-putih, terus diketawain kabur. Sering banget cerita kayak gitu. Bahkan bokap gue pernah diceritain, bokap gue dulu pernah nyupir angkot gitu. Terus dia pernah naikin penumpang, dimana penumpangnya bener-bener bilang, "Pak, cepet jalan Pak, saya diketawain kuntilanak." Emang di pinggir itu ada kayak kebun, ada pohon pisangnya gitu. Sering kejadian kayak gitu. Mungkin nggak? Mungkin aja. Mungkin terjadi memang dia ngeliat kuntilanak dan diketawain gitu. Tapi bisa nggak ada penjelasan ilmiahnya? Bisa banget tau. Nih ya, karena kita, orang Indonesia, diceritain tentang hantu-hantuan dari kecil, otomatis otak kita akan merespon hal tersebut ketika kita sampai di tempat yang menurut kita sesuai dengan cerita-cerita horor gitu. Kalau kita lagi sendirian, nih kalau kita rame-rame, lo kemah nih di tempat yang sebenarnya serem, lo kemah rame-rame, lo nggak akan takut, santai aja gitu. Tapi kalau lo sampai di tempat itu sendiri, lo pasti akan langsung ketakutan. Karena memang otak kita langsung merespon itu, karena dari kecil kita diceritain tentang horor-horor gitu. Kalau lo nyampe ke kebun sendirian malam-malam, pasti lo langsung takut. Dan ketika kita takut, kadang-kadang otak kita ini menstimulus untuk kita berhalusinasi, melihat hal-hal yang sebenarnya nggak ada gitu. Tapi sesuai dengan ketakutan kita aja. Gampangnya, contohnya adalah kalau misalnya lu kepanasan di gurun pasir, lu pengen bet air, lu kepanasan, lu jalan, lu ngeliat dari jauh, lu bisa ngeliat air tahu, padahal nggak ada air di situ gitu. Sama kayak di tempat gelap, ketika lu sampai di tempat yang misalnya lu anggap serem, otak lu langsung merespon, jangan-jangan di sini ada hantu. Makin lama lu makin takut, terus lu ngeliat kemana, tiba-tiba ngeliat sesuatu aja yang lu anggap itu serem, padahal mungkin nggak ada sebenarnya, cuman lu lihat aja karena lu takut gitu. Tapi kan diketawain sama kuntilanak. Penjelasannya gimana? Nah, ternyata, silahkan kalian cari sendiri ya. Ternyata suara musang, gua nggak tahu musang ketawa atau musang mau kawin, itu persis banget kayak ketawa kuntilanak. Persis banget. Silahkan abis ini lu langsung cari di YouTube, cari suara musang mirip kuntilanak, pasti lu akan nemu. Bener-bener kayak suara ketawa kuntilanak, hihi gitu, kayak gitu. Sekarang bayangin, kalau lo lagi di tempat gelap atau lo lagi di kebun sendiri, terus tiba-tiba muncul ini lo, otak lo menstimulus untuk ketakutan, lo ketakutan nyampe di situ, ih deg-degan, terus lo ngeliat, terus halusinasi lo pas banget ngeliat ke pohon pisang, terus lo ngebayangin di situ ada kuntilanak, jelas banget karena lo kebayang, otak lo menstimulus bahwa di situ ada kuntilanak, terus tiba-tiba ada musang ketawa, ya lo nggak lihat musangnya di mana, tapi dia bersuara, hihihi, ya udah, otak lo pasti akan langsung merespon. Wah, ada kuntilanak, gua diketawain kuntilanak, dan akhirnya lu lari terbirit-birit, mungkin terkencing-kencing karena ketakutan. Bisa jadi kan seperti itu gitu. Karena gue jujur, gue pribadi gue nggak pernah mengalami bener-bener hal horor di depan mata gue gitu. Walaupun gue sering sekali ke tempat-tempat yang horor itu tadi gitu. Gue waktu zaman kuliah di kosan gue tuh nggak jauh dari kuburan ya lumayan banyak komplek kuburan gitu. Dan kalau misalnya gue lagi teleponan sama cewek, misalnya atau sama nyokap gue, di kosan gue kan rame tuh. Jadinya untuk sepi, gue kadang-kadang jalan ngobrol di luar sampai ke kuburan itu. Di kuburan itu tuh gue ngobrol-ngobrol sambil dalam hati, otak gue harus stimulus nih. Walaupun gue sekarang gak takut hantu, tapi kalau ke tempat horor masih ada tuh stimulus untuk gue kayak, wah tempatnya horor nih, jangan-jangan ada hantu, masih ada kayak gitu. Ketika gue teleponan nih, gue lagi teleponan, kadang-kadang otak gue sambil ngomong sama, misalnya gue lagi ngobrol sama cewek gue, tapi otak gue tetap berpikir bahwa, wah jangan-jangan di sini ada hantu nih. Ayo ada hantu. Gue begitu di dalam hati kayak, ayo ada hantu, kayak muncul kayak satu pas gue lagi di kuburan gitu ya. Muncul kayak satu. Kalau ada, gue jamin gue tetap akan takut dan gue akan lari terbirit-birit. Tapi nggak pernah kejadian. Sekalipun nggak pernah kejadian sampai sekarang gitu. Makanya sejak itu gue nggak takut hantu, nggak takut setan-setanan. Kalau nonton film horor pun gue ketawa gitu. Nggak tahu, mungkin kalau kedepannya gue bener-bener ngalamin kejadian horor gitu, ketemu setan beneran, gue tetap akan takut kabur kali gue gitu, atau gue teriak kali gitu. Cuman karena hal itu akhirnya tidak pernah terjadi, walaupun gue udah sampai mencoba untuk melihat gitu, dan juga ada penjelasan ilmiahnya, itu hal yang bikin gue jadi nggak takut. Nah, jadi itulah yang bikin gue bikin konten ini. Pertanyaan besar gue, setan sebenarnya takut sama Tuhan yang banah gitu, dan sebenarnya dunia persetan-setanan ini beneran ada apa enggak, atau setan ini beneran ada tapi jangan-jangan emang dia nggak ganggu manusia, dia ada aja tapi di dunia dia gitu sebenarnya, cuman kitanya aja yang gangguin, atau kitanya aja yang bikin ini jadi industri atau entertain supaya bisa jadi ladang cuan kan gitu. Jadi itu sih yang gue pertanyakan. Nah,
Buat kalian yang nonton konten ini, kalau kalian punya jawaban terhadap pertanyaan tersebut atau jawaban terhadap cerita-cerita gue tadi, boleh dong di-share di bawah. Silahkan tulis pendapat kalian, panjang juga boleh, akan gue baca gitu. Karena ini adalah salah satu konten yang benar-benar udah gue pertanyakan dari lama. Sekali lagi kalau kalian punya jawabannya silahkan tulis di kolom komen di bawah ya. So guys, jadi itu aja konten gue kali ini. Kalau kalian suka konten ini silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue.